Selamat malam. Suara Selamat saya malam, bisa dengar? Dok. Bisa, Dok. Oke, ya, ya, selamat malam semuanya. Eh, Kortingnya ada ya, Adi atau siapa? Iya dokter, saya dokter Adi dok. Adi, ya. Di pesertanya berapa? 27 apa 28? Eh iya dokter, saya ingat saya 27 dok. 27. Oh ya, Dok Yudi bilang 28. OASE sebelum ini, hari ini memang error nih. Kemarin masih ya. Ada yang sudah buka OASE sebelum hari ini atau nggak ada yang buka OASE? Halo, nggak ada yang buka OASE sebelum hari ini. Izin bertanya dokter, sudah ada tapi masih error tadi siang dokter. Error. Iya, iya, hari ini error. Maksudnya yang kemarin-kemarin udah ada yang buka belum? Izin, Dok. Saya dari kemarin tidak Ah, bisa buka, Dok. nggak bisa. Iya, Dok. Yang, aduh, anu, kadang-kadang lancar, kadang-kadang ini barusan saya tanya lagi, katanya down lagi, yang kapan kapan bilang error, ya ampun. Padahal saya sudah mengupload materi sama tugas. Jadi maksud saya setelah kalian apa namanya dapat materi ini bikin tugas, tugasnya sudah ada di OASE. Dibagi per kelompok nanti ya. Tapi saya lupa jadinya ininya karena nggak saya simpen. Saya ketik aja langsung di WhatsApp kemarin. Jadi begini, Adi dan yang lain nanti kalau misalnya coba dipantau. Kalau misalnya OAS-nya nanti ada udah sembuh, nah segera dicatat itu tugasnya apa. Terus buat tugasnya, kalau nggak salah dibagi kelompok kok per kelompok 5 orang atau gimana ya? Nggak tahu saya lupa saya 5 apa 6 begitu. Kemudian judul-judul tugasnya udah saya taruh di sana. Jadi kalau saya nanti sudah bisa buka, silakan dibuat tugasnya nanti diupload di situ ya, slotnya itu. Terus minggu depan kan saya lihat jadwalnya ada lagi pertemuan sekali diskusi tentang ini. Begini saja, kalau kalian sudah bisa bikin tugas, itu saja diupload ya. Kan nanti di tugas itu juga saya suruh mencari alatnya sesuai dengan materi ini. Jadi itu dibuat di ini sendiri, dibahas sendiri, kemudian itu aja sudah cukup dari saya. Bisa ya? Ya, sekarang saya minta tolong untuk siapapun untuk share PPT. Kita mulai kuliah. Nggak lama kok. Alat apa cuma 2 aja mata dan telinga. Alatnya juga nggak banyak. Jadi mungkin nanti nggak sampai malam. Siapa yang mau bantu silahkan. Adi sudah tak kasih tadi materinya. Mau di share atau mau minta tolong teman? Izin di sini teman-teman ada yang sudah ready pakai laptop atau bagaimana? Teman-teman mungkin bisa dibantu. Ini saya lagi coba siapin juga dokter, tapi ini Ya. mungkin menunggu sebentar. Oh ini sudah. Laptop saya Di ini ini sudah. soalnya agak. Adi, Oh halo. udah. Ini sudah ada nih. Siapa yang nge-share? Oh iya iya iya. Ya. Oke, nah yang nge-share Melda namanya dok. Terima kasih ya Melda. Melda. Ya, makasih Melda. Di full screen. Oke, sudah semua sudah bisa lihat ya. Nah, nanti tolong di apa namanya di-share juga PPT-nya ke teman-teman di langsung saja ya, to the point. Uh, poin-poinnya aja saya berikan, nanti Anda cari sendiri dari tugasnya itu ya. Dikembangkan sendiri. Jadi bagian saya adalah alat diagnostik untuk pemeriksaan mata dan telinga. Jadi mata ya, terus kelihatannya sedikit kecil, tapi sebetulnya belajar mata itu
nggak apa namanya, nggak waktunya itu nggak singkat ya. Kalau mau mata, kemudian kuku ya, kuku terutama kuku kuda, ya kuku sapi itu yang hewan besar tuh 1 semester bisa nggak habis kalau mau mendalami itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kalian cari. Jadi mata itu khusus ya, khusus pemeriksaannya khusus, ilmunya juga khusus untuk mata ya. Nah sebetulnya mata ini adalah kombinasi antara penyakit dalam dan bedah ya. Kadang-kadang memang ada penyakit mata yang cukuplah diberikan obat ya. Kadang-kadang berdiri sendiri, kadang-kadang juga ikut dari sistem yang lain ya. Sistemik tapi salah satunya ke mata. Nah, itu diobati matanya sendiri atau kausa utamanya ya, sistemiknya apa. Nanti kalau sudah sistem yang utama, kausa yang utama sistem terobati, nanti berangsur-angsur mata akan membaik. Tetapi kadang juga ada mata yang tidak cukup dengan obat saja, harus dengan penanganan bedah. Ya, misalnya kalau misalnya matanya keluar itu ya sering ya ras-ras yang kecil, kemudian bola matanya itu menonjol. Nah, itu kadang-kadang itu karena orbitnya itu kavum bola matanya itu dangkal ya. Jadi sehingga matanya menonjol. Itu kalau sampai misalnya excited banget, lari-lari, bercanda atau bahkan berantem, kadang-kadang matanya keluar. Nah, itu penyakit mata, tetapi harus ditangani dengan bedah. Ya, atau ya banyak sekali kasus-kasus mata yang bukan hanya cukup diobati tapi dengan penanganan bedah. Nah, sekarang saya tidak akan membahas tentang penyakitnya, tetapi alat-alat yang biasa digunakan untuk pemeriksaan mata. Kemudian juga telinga, ya nggak banyak ya. Nah, sebetulnya kalau kalian nanti ini saya dorong ya, saya panas-panasi Anda. Kalau Anda tertarik untuk mendalami mata, sebetulnya ahli mata yang benar-benar spesialis mata di Indonesia tuh nggak banyak ya. Yang paling terkenal tuh satu aja di Jakarta itu namanya Dr. Dewan Cucu. Beliau juga sering ke sini ke Bali, kadang-kadang share ilmu, share pengalaman. Itu satu-satunya yang mendalami mata ya. Dia ngambil ahlinya itu di Australia. Nah, kebetulan kakak kelas saya waktu di Bogor dan saya sering ke sana kalau misalnya pas ke Jakarta di Sunter kliniknya. Nah, itu alat-alatnya kecil-kecil kadang-kadang gitu ya. Justru itu yang menarik di sana dan harganya mahal. Nah, sekarang kasus mata itu sudah banyak sekali. Kalau dulu mungkin kurang perhatian ya. Jadi kasus mata itu nggak banyak dulu. Tapi sekarang dengan banyaknya orang-orang yang sayang sama peliharaan, ya pokoknya hewan itu udah kayak keluarga sendiri. Jadi hal-hal kecil itu pasti diperhatikan terus dibawa ke dokter hewan. Dan mata itu paling sering terjadi banyak mengalami kasus ya. Makanya saya bilang itu ilmu khusus itu ya. Jadi kalau 1 semester Anda belajar itu kadang nggak cukup. Karena mata itu walaupun kelihatannya kecil, itu masalahnya banyak banget. Kalau sebentar saya tanya, ini yang ngambil elektif ini semester berapa? Halo? Dari 27 Saya semester semester berapa? 7, Dok. 7. Yang terbanyak semester 5 ada juga? Ada dari semester 5 juga dokter, tapi yang lebih banyak semester 7. Oke, yang di bawah semester 5 ada? Nggak ada? Izin dokter, tadi suara dokter terputus nggih. Halo, di bawah semester 5 ada nggak, Di? Tidak ada sepertinya dok. Tidak ada, ya. Artinya ada semester Ya. 5, semester 7. Itu sudah dapat interna 1, interna 2. Nah, interna 1 ada penyakit mata yang saya pegang. Itu Anda pasti sudah
Sudah ngerti ya, mata itu kan dibagi dua, ada bagian luar, bagian dalam. Bagian luar itu apa saja kan, ada kelopak mata, kemudian membrana likitan, ada kornea, ada saluran air mata. Nah itu silia lagi yang ada di kelopak mata itu. Itu saja yang bagian luar, itu masalahnya banyak sekali kalau mau di list itu ya, di daftar. Misalnya di silia sendiri, silia itu artinya istilahnya ini yaitu bulu mata ya, tapi kita nggak nyebut bulu mata, tapi orang awam bulu mata. Jadi ada kalau di anjing itu di kelopak mata atas itu ada sederet silia. Nah, tumbuh rambut di sana dalam satu baris itu. Tumbuh rambutnya kan keluar ya. Tapi kadang-kadang ini hanya silia saja sudah bermasalah. Ada yang masalahnya tumbuhnya di luar garis silia itu. Kemudian ada yang tumbuhnya tetap di situ, tapi bentuk rambutnya itu nggak lurus seperti yang lain, tapi melungker. Nah, kecenderungannya ujungnya itu nanti mengarah ke dalam, mengenai kornea. Nah, kemudian itu yang di silia. Kemudian kelopak mata sendiri. Ada kelopak mata yang membuka keluar. Ada kelopak mata yang melengkung ke dalam, ya. Sehingga silia itu juga akan mengenai mata, mengenai kornea. Kemudian membrana likitan. Itu yang paling sering terjadi adalah cherry eye namanya. Itu prolaps dia. Cherry eye itu adalah bagian mata luar yang memberikan kelembapan pada kornea. Karena kornea sendiri tidak bisa menghasilkan cairan untuk melembabkan diri sendiri, tapi dia tidak bisa kering. Kalau kering bisa gampang sekali terkena luka, kemudian dia infeksi, ya, sehingga dia memerlukan cairan yang melembabkan kornea. Nah, siapa yang bertugas itu ada namanya precorneal tear film. Itu ada 3, yaitu membrana likitan, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Itu kalau berkedip sedetik begitu itu sudah membasahi. Nah, jadi salah satu fungsi precorneal tear film itu salah satu komponen precorneal tear film itu adalah membrana likitan. Membrana likitan yang paling sering kasus yang sering terjadi adalah prolaps. Nah, kalau sudah prolaps berarti dia tidak bisa masuk ke kelopak mata. Kalau membuka mata hewan itu dia turun ke bawah. Nah, nanti terus terkena udara segala macam, jadi infeksi lah, radang di sana membesar, jadilah cherry eye namanya. Nah, itu ya harus diatasi. Nah, sekarang ke sini lagi sebelum masuk ke dalam kornea. Kornea sendiri juga macam-macam. Jadi bisa beradang, bisa ada lesi di sana. Nah, kornea ini satu lagi yang saya bilang bahwa dia tipis, dia tidak bisa menghasilkan cairan, tetapi dia harus lembab. Makanya kalau sampai tidak ada cairan, ya, dia akan bermasalah. Bahkan nanti ujung-ujungnya bisa menjadi kebutaan. Itu bagian luar ya. Nah, belum bagian dalam. Oh, ada lagi entropian, jadi kan ada lagi ya, terus kemudian bagian dalam ya ada lensa, uvea, retina, tapetum, banyak sekali. Jadi sebetulnya mata itu kecil tetapi masalahnya banyak. Sehingga kalau Anda tertarik, Anda mendalami, kemudian besok jadi ahli mata, saya yakin klinik Anda nanti akan laris banget. Nah, sekarang nih saya dapat kabar dari dokter cucu itu bahwa klien yang punya anjing itu masalah mata sangat perhatian, karena memang mata fungsinya untuk melihat. Kalau hewan itu sudah bermasalah dengan mata, dia nggak bisa melihat, pasti akan mempengaruhi. Dia nggak bisa, males makan, pokoknya terganggu ya. Dan satu lagi, kalau Anda mau tahu, belum tahu bahwa di mata anjing itu banyak sekali mengandung bakteri, tetapi tidak bermasalah kalau anjingnya sehat, tidak ada hal-hal yang menjadi penyebab masalah. Tetapi kalau misalnya punya masalah ya, sedikit saja ada yang memicu, itu akan menimbulkan radang di mata. Kemudian makanya tanda-tanda salah satu ini adalah discharge itu ya di mata. Nah, jadi vital ya mata itu, vital memang untuk melihat. Jadi terus kemudian rumit, kemudian banyak masalah, alat-alatnya pun ya rumit, kecil-kecil kan. Kalau boleh kasih itu mana, apalagi kalau yang bagian-bagian mata yang kecil itu, mata kita nggak bisa melihat, kita memerlukan alat, dan itu alatnya mahal. Ya, lanjut. Itu pendahuluan saya dari tentang mata, supaya Anda tertarik dengan mata, besok mempelajari mata, jadi ahli mata, biar regenerasi. Yang di Jakarta tuh kakak kelas saya udah sepuh jadinya.
Nah, kalau Anda nanti tertarik dengan mata, jadi ahli mata, ada penerusnya. Yuk, lanjut slide berikutnya. Nah, ini alat-alatnya ya, khusus satu, focal illumination atau center kecil center. Coba masih ingat nggak? Center kecil untuk mata itu fungsinya apa sih? Untuk meriksa apa? Masih ingat diakui nggak? Berapa semester yang lalu dapat diakui? Untuk Center refleks mata, Dok. refleks mata. Refleks apa namanya? Mata di center. Namanya refleks apa? Halo, refleks apa? Siapa tadi? Made Prabawati. Oh, Loh Made Prabawati ya? Yang jawab tadi ya? Halo? Iya, Dok. Suaranya putus-putus, maaf, Dok. Waduh, padahal kenapa ini ya? Halo, sudah bisa dengar? Sudah, Dok. Sudah, ya. Loh, Made Prabawati yang jawab tadi ya? Iya, Dok. Namanya refleks apa? Prabawati. Untuk pupil, Dok. Pupil, refleks pupil ya. Saya ingat Prabawati itu waktu ada masalah nilai ya. Dulu kalau nggak salah kamu Iya, Dok. ngejar saya Pas sampai ke internal halte. 1. Yang namanya salah nih, Dok. Oh iya. 2 kali kalau nggak salah ya, Prabawati ya. Iya. Namanya Loh Made, tapi di datanya Heeh. Niloh Made. Seperti itu, Dok. Niluh Made. Oh, Iya. malah ada yang nggak pakai Niluh, Prabawati aja saya cari kan nggak ketemu. Iya, Oh, Dok. Terima justru kalau kasih nih, nggak Dok. nilaimu nggak mesti. Ya itu yang berarti yang salah siapa? Di akademik. Enggak, kayaknya pas pendataan ulang untuk matkulnya nih, Dok. Di sana Berarti kamu salahnya yang salah masukin? enggak, Atau siapa kan biasanya untuk matkul Nike pas saya ajuin ke bagian akademik, ternyata di akademik Nike benar, tapi pas pembagian nama untuk setiap mata kuliah Nike ada yang di sini, jadi salah di sana gitu. Iya. Ya, Dok. Terima kasih nggak, Dok, Ya, tapi bantuannya. lancar, ya. Iya. Oke. Ya, center ya. Untuk Iya, refleks Dok. pupil tadi ya, sudah. Kemudian yang kedua, magnified eye exam. Magnified itu diperbesar. Jadi apa alatnya? Anda pasti juga tahu, nggak asing lagi. Itu adalah loupe ya. Loupe itu jadi kayak kaca pembesar. Ya. Kemudian ada lagi ophthalmoscope. Nah, yang skop itu namanya alat untuk memeriksa. Kalau memeriksa apa? Organ apa ya? Kalau misalnya ophthalmoscope berarti optalmik berarti mata. Berarti alat untuk memeriksa mata. Kalau apalagi yang pakai skop, mikroskop untuk memeriksa benda-benda kecil. Apalagi endoskop ya untuk memeriksa organ dalam. Ya, skop ini. Ophthalmoscope itu adalah alat untuk memeriksa mata. Ini ada 2, ada direct dan indirect. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian ada lagi tonometri. Tono, ingat ya, Tono dosen kita sudah pensiun, Pak Tono. Tonometri. Siot atau tonopen atau tonovet. Kemudian ada lagi strip. Diagnostik strip ini untuk mata. Yang paling umum adalah STT. STT itu bukan sekel turun nih. Tapi shimmer tear test itu adalah strip untuk mendeteksi kuantitas air mata. Ya, jadi kalau air matanya berkurang atau normal atau mungkin berlebihan itu pakai STT ini ya. Lanjut. Melda, slide berikutnya. Meda apa Melda? Nah, ini senter kecil. Ya, sudahlah, semua juga tahu senter. Apa saja boleh. Kalau ini ditunjukkan seperti itu ya, jadi kayak ada gagalnya. Tapi kalau Anda misalnya masih mahasiswa praktikum, yang penting ada sinar.
bisa senter, bisa HP. Tujuannya adalah untuk mengetes refleks dari pupil. Ya. Jadi jarak antara kita dengan mata hewan anjing itu dekat ya, karena disenterin kemudian kita mau lihat pupilnya. Lanjut. Nah, ini loop ya. Sudah semua sudah tidak asing lagi. Ada yang pakai gagak kita pegang. Jadi tangan kita jadi aktif memegang itu. Tapi ada yang pakai seperti kacamata ya, itu binokular. Jadi nanti ya tidak perlu pakai tangan, mungkin tangan bisa memanipulasi hewan. Nah, yang lihat langsung ditempelkan ke mata. Waktu praktikum diaklin ini ada nggak ya? Ya nantilah ini. Kalau misalnya lebih detail lagi mungkin kalau nanti koas ya, atau ya siapa tahu Anda magang di tempat klinik yang ada alatnya. Lanjut. Ya, selanjutnya optalmoskop ya. Tadi ada yang direct, ada yang indirect. Bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Yang direct dulu. Ini posisi mata dengan hewan sejajar ya. Kemudian sebelum diperiksa supaya nanti bisa lebih lancar, jadi nggak harus berkedip-kedip terus, tetesi dengan obat yang namanya toropamid 1%. Nanti alatnya itu, otoskop itu ada pengaturannya. Itu pengaturan diameter. Namanya diopter ya. Jadi diopter itu diameter dari otoskop. Itu ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Jadi besar kecilnya itu tergantung tujuan kita. Kalau mau lebih dalam, biasanya lebih kecil diopternya. Kalau lebih besar, yang terlihat nanti superficial dari mata. Ya, alatnya ada sebetulnya di lab interna. Waktu kemarin praktikum di Aklin, mungkin waktu itu belum ya. Tapi kalau nanti seandainya ada kepingin, ini boleh ke lab interna, atau ya nanti nunggulah sebentar lagi koas nanti dipakai. Lanjut. Ini yang indirect ya. Jadi itu hampir sama dengan yang loop tadi ya, yang indirect itu jadi dia nempel di mata. Bisa dikalung di istilahnya apa ya, dilingkarkan di kepala itu. Kemudian diopternya itu ada di mata. Nah, harus gelap ruangannya supaya lebih jelas kelihatan bagian-bagian mata. Kalau yang kiri itu yang direct tuh yang tadi saya bilang itu pakai dipegang ya. Jadi ya kayak loop juga sama. Ya langsung jadi dipegang dengan tangan, kita periksa hewannya. Tapi ya kalau yang indirect, tangan bisa leluasa pegang pasien, itunya diameter dari otoskop itu di mata. Kalau loop tadi di mata juga. Ya, ini ada sekedar apa ya? Ya, tambahan aja pengetahuan, tapi nanti kalau mau tahu lagi alatnya lebih jelas, kalian bisa browsing, sekarang kan gampang ya. Atau syukur-syukur ketemu klinik yang ada alat ini. Atau kalau enggak ya ke interna, di internet itu ada di lantai 4 di Sudirman. Koas ya. Di sana ada alatnya. Ada alat untuk mata, optalmoskop, ada alat untuk periksa telinga, otoskop. Ya. Yuk lanjut. Tonometri. Ya, tonometri atau SIOT atau tonopen. Ini adalah alat untuk mengukur tekanan bola mata. Ya, tekanan bola mata atau IOP, intraocular pressure. Jadi mata itu ada tekanannya. Sebetulnya kalau normal ya, jadi intinya ini biasanya pada kasus glaukoma ya. Mata itu yang mengalami glaukoma itu tekanan bola mata di dalam bola mata itu sangat meningkat. Ya, sehingga menyebabkan ya kesakitan, bahkan nanti kalau lama-lama karena menekan kemana-mana termasuk saraf, nanti mata lama-lama bisa buta.
Ya, kenapa sebetulnya kok bisa terjadi glaukoma? Itu karena produksi air mata. Jadi mata itu normalnya dia memproduksi air mata kemudian dibuang. Dan itu seimbang ya. Tapi pada kasus glaukoma saluran ini bermasalah ya. Bisa tersumbat. Nah, sumbatnya kenapa? Bisa ada radang di sana, bisa ada tumor di sana, atau mungkin ada benda asing yang menyebabkan saluran itu tidak berfungsi. Padahal air mata diproduksi terus loh. Jadi banyak menumpuk di dalam, kemudian menekan kemana-mana. Ya, tekanannya membesar. Dan itu bisa diukur dengan alat yang namanya tonometri ini. Tekanan bola mata. Nah, normalnya juga ada berapa pada anjing, berapa pada kucing. Ya, nanti kalau nanti dari alat itu menunjukkan lebih besar, nah itu sudah menggunakan tekanannya meningkat dari normal, itu namanya glaukoma. Ya. Nih normalnya 20 sampai 25 mm Hg tekanan ya. Satuan dari tekanan itu milimeter Hg. Kalau misalnya nanti setelah diperiksa dengan tonometri ini, mungkin 30 kali ya, 30 mm Hg. Berarti kan meningkat itu. Nah, itu indikasi adanya glaukoma, tekanan yang meningkat. Nah, tapi ada juga kalau misalnya lebih kecil dari normal, biasanya memang ada peradangan di sana. Yuk lanjut. Nah, ini contohnya gambarnya. Cuma nggak jelas ya. Jadi nanti silakan dah cari-cari alat tonometri ini. Nah, sayangnya di kita belum punya ini. Makanya saya bilang sebetulnya kalau mau benar-benar mau mendalami mata itu alat-alatnya rumit, alatnya mahal, dan itu ya sebetulnya menguntungkan ya kalau jadi ahli mata karena tidak semua orang bisa. Dan yang paling paling rumit di mata itu kalau ada masalah yang harus operasi. Karena mengoperasi mata itu kecil, itu pasti perlu pembesar. Jadi operasinya itu enggak seperti operasi misalnya kastrasi pada anjing atau apa OH, itu kan bisa lah maksudnya. Tapi dengan mata tanpa kacamata. Tapi kalau masalahnya di mata, apalagi kecil-kecil, apalagi yang di dalam-dalam, nah itu rumit ya. Tapi sebenarnya menyenangkan kalau mau belajar tentang mata. Ya lanjut. Nah, sekarang STT ya, strip yang dipakai untuk mengukur kuantitas air mata, namanya Schimmer tear test. Nah, biasanya kasus-kasus yang air matanya bermasalah, yang paling umum adalah keratokonjungtivitisika kasus ya. Jadi itu adalah air matanya berkurang atau mungkin habis karena bermasalah dengan produksi air mata, sehingga matanya kering. Sehingga kasus KCS, keratokonjungtivitisika, disebut juga dry eye. Untuk memastikan dipakai ini STT ya, stripnya dipakai. Caranya bagaimana? Strip kertas itu STT ini ada skalanya. Kemudian dimasukkan di ujung mata. Tunggulah kira-kira 1 menit, bisa 2 menit. Nah, biasanya berapa skala yang basah ya dari strip ini itu akan menunjukkan angkanya berapa sentimeter. Nah, itu diukur dalam waktu 1 menit. Jadi nanti kalau normal ada normalnya nanti sebentar pada anjing itu kalau misalnya 15 mm ya ukurannya. Jadi dalam 1 menit itu akan membasahi stripnya itu sampai 15 mm. Itu produksi air matanya normal. Tapi kalau pada KCS dry eye ini kadang-kadang kurang ya, mungkin 10 mm per menit, bahkan mungkin 5 ya. Sedangkan pada kucing ada 10 mm per menit. Kalau misalnya diukur kemudian di bawah 10 bahkan di bawah 5 ya itulah termasuk dry eye. Keratokonjungtivitisika. Nah, sekarang di slide selanjutnya seperti ini alatnya. Ya, jadi STT-nya itu dimasukkan jadi dibuka sedikit matanya di ujung mata saja dimasukkan, ditutup.
Tunggu 1 menit ya. Nanti setelah itu dia cabut, kemudian dibaca, dilihat basahnya strip itu sampai berapa milimeter ininya, jaraknya. Kalau misalnya itu kurang dari normal, ya kita bisa menduga ini mengalami mata kering. Ya. Ini namanya STP alatnya. Lanjut. Ada lagi yang lain, adalah fluoresen. Ini cairan ya. Cairan fluoresen ini diteteskan di mata. Gunanya untuk apa? Adalah untuk melihat adanya lesi pada kornea. Ya, ya kualitas air mata juga bisa dilihat dari sana. Tapi yang utama adalah apakah kornea mengalami lesi apa tidak. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan, ini hewannya berkedip-kedip, kemudian ya gelisah saja, cenderung untuk menggaruk-garuk matanya, kemudian matanya berair, kemudian keluar discharge gitu. Oh, ini masalah ini, mukosanya kelopak mata kemerahan misalnya kan, ini ada radang ya. Kalau kelopak mata beradang atau termasuk korneanya. Nah, untuk memastikan apakah kornea itu utuh apa tidak, dipakailah cairan fluoresen ini. Cairan itu diteteskan pada mata, ya. Kemudian ditunggu beberapa menit, kemudian dibilas pakai cairan yang netral itu ya. Nah, setelah air bilasannya itu hilang, nanti dilihat permukaan kornea. Kalau ada titik hijau atau garis hijau atau apalah, pokoknya ada defek hijau, warna hijau di sana, pasti itu ada luka di sana, ada lesi di sana. Kalau misalnya setelah ditetesi, kemudian ditunggu beberapa saat, kemudian dibilas tidak ada warna hijau, titik hijau atau kotak hijau, apapun yang lesi di kornea, berarti korneanya utuh. Nah, kalau yang ada hijau tadi, korneanya ada lesi di situ. Kenapa kok kornea diperhatikan? Yang saya bilang, kelihatannya organnya tipis, kemudian ya nggak begitu, kelihatannya sepertinya nggak vital. Tapi kalau sampai kornea bermasalah tidak segera ditangani, itu juga efeknya menyebabkan kebutaan. Sehingga kornea itu perlu diperhatikan ya. Radang kornea itu namanya keratitis. Tapi kalau radang di kelopak mata konjungtivitis. Jadi kalau misalnya tapi biasanya keratitis konjungtivitis juga. Nah, makanya kalau misalnya kita mau memastikan tadi bahwa ini kok kelopak mata merah, kemudian kita pengen tahu apakah korneanya ada lesi apa tidak, nah, kita tetesin itu. Tapi kalau tidak ada, berarti yang bermasalah konjungtiva saja, ya dikasih anti radang. Gitu. Ya, apalagi nih ada warna hijau ya, karena biasanya ada lesi di kornea itu suasananya basah. Nah, sedangkan fluoresen ini mengikat warna basah, sehingga makanya kalau misalnya ada lesi, si fluoresen itu nempel di sana menunjukkan warna hijau. Kalau enggak ada, berarti enggak ada lesi. Oke, ya nggak ada hubungannya ya dengan lesi. Warna hijau keluar dari lubang hidung ya, ini karena saluran ya, hidung, mata, hidung, mulut itu biasanya ada saluran yang menyambung nasolacrimal itu. Nah, kalau ditetesi mata, kadang-kadang kasih obat mata kok kerasa pahit di tenggorokan. Atau misalnya nangis, atau ada ya ini fluoresen diteteskan di mata, nanti di hidung keluar hijau, cairan hijau. Nah, itu nggak masalah ya, nggak ada hubungannya. Lanjut. Nah, ini. Di korneanya kita uji dengan fluoresen, loh kok hidungnya kok hijau? Apa itu? Ada masalah apa enggak ya? Itu karena memang ada saluran yang menyambungkan antara mata dengan hidung, sehingga dia nggak panik, itu udah tahu ada saluran di situ, keluar di situ normal. Lanjut. Nah, di mata udah kan itu aja, nggak banyak. Cuma memang Anda nanti harus kalau mau mendalami ya harus tahu alatnya, kemudian bagaimana cara kerjanya supaya nanti menjadi ahli mata. Nah, sekarang kalau telinga sih satu aja alatnya ya, otoskop ya namanya. Itu alatnya seperti itu.
Jadi ada yang seperti lensa dimasukkan ke telinga, kemudian ada gagangnya, kemudian mata kita ngelihat dari lensanya itu akan kelihatan dalamnya telinga. Apakah kotor, apakah ada radang di sana, ada infeksi, itu akan terlihat di sana. Tapi cuma melihat saja ya, cuma melihat. Kalau menentukan penyebabnya atau hal-hal lain enggak ya, jadi cuma melihat saja. Makanya kalau misalnya ada pasien ini anjing atau kucing, apalagi kalau dapat rescue ya, jadi mungut misalnya di jalan atau bagaimana, dibawa ke klinik untuk dilakukan pemeriksaan umum sebelum diadopsi atau dipelihara. Pasti satu yang dilihat adalah mukosa dulu ya, kelihatan hewannya kurang gizi apa enggak. Biasanya kalau di jalan kurang makan, apalagi yang kecil ya, anjing kecil, kucing kecil itu biasanya pucat. Itu juga salah satunya fesesnya diperiksa karena ada parasit di sana. Nah, kemudian kulit di jalanan itu paling sering masalah kulit dan mata, kemudian telinga juga diperiksa. Sering ada parasit di telinga. Itu juga yang menyebabkan hewan akan gelisah, jadi kurang nafsu makan, jadi nggak bisa bagus. Anemi juga ya, ada autodectes di sana tuh. Nah itu biasanya kalau dia ada autodectes, pasti serumennya banyak ya. Bahkan kalau ada infeksi sekunder, karena ada kotor, luka, ada infeksi sekunder, itu mungkin ada nanah, ya ada ya, itu akan terlihat dinding telinga juga berbengkak dan merah dengan otoskop ya. Oke, nah anatomi telinga juga harus dipelajari sendiri nanti ya. Telinga itu ada 3 kan, ada eksternal, medial, internal. Nah, yang eksternal itu apa? Pinna, dan itu kalau yang otoskop itu biasanya sampai di medial saja ya, bisa melihatnya. Kalau internal karena lorongnya itu kan berkelok-kelok di medial, kadang membatasi, nggak bisa melihat sampai ke dalam. Oke, lanjut. Nah, ini tambahan saja. Membersihkan telinga ya, kalau nanti praktek misalnya telinga hewan agak kotor, dibersihkan boleh ya, tapi jangan terlalu dalam ya, karena kalau misalnya sampai ada bermasalah, apalagi kalau bisa membersihkan, jangan pakai apa namanya itu, cotton bud ya, cotton bud biasanya sering itu ada kasus juga dibersihkan pakai cotton bud, apalagi sampai agak dalam. Begitu dikeluarin, loh kok ujungnya gundul, ternyata kapasnya ketinggalan di dalam. Jadi sebaiknya kalau misalnya membersihkan itu pakai apa namanya, pinset itu ya, pinset, kemudian bungkus kayak perban atau apa di ujung pinset itu kan sambil dipegang. Jangan terlalu dalam supaya tidak melukai ya. Terus kemudian juga jangan terlalu sering membersihkan kotoran telinga ya, apalagi kalau hewannya normal, karena sebetulnya kotoran telinga namanya kotoran, tapi berguna serumen itu, fungsinya sebagai barrier untuk telinga ya. Makanya kayak kuda itu nggak boleh sering-sering, nggak boleh, bahkan kalau perlu nggak usah dibersihin saja, karena ya memang pelindung ya. Tapi kalau anjing ya kemungkinan, soalnya takutnya nanti kalau misalnya ada yang paling sering terjadi adalah autodectes, tunggu di sana pasti kotorannya banyak. Nah, nanti sudah dibersihkan kok masih ada, kemudian gatalnya masih, periksa adanya autodectes. Tapi bukan dengan otoskop ya, autodectes itu Anda harus mengambil sampel di swab, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Otoskop itu hanya untuk melihat bagian telinga, untuk melihat keadaan telinga. Kemudian kalau mau memberikan salep, memberikan tetes untuk telinga bisa ya, ada preparatnya juga ya. Jadi pengobatan itu hasil dari dari pemeriksaan menyeluruh ya. Nah, otoskop tadi hanya sekedar membantu saja, tapi tidak menentukan diagnosa. Ya, lanjut. Habis ya, bahan saya memang nggak banyak, cuma dua organ saja, mata dan telinga, tetapi alat-alatnya nggak sebanyak kalau kasus ya. Kalau kasus banyak, membahas kasus banyak. Oke, jadi nanti silahkan
kalau misalnya dipantau ya, Adi ya terutama koordinator, dipantau OASE. Kalau misalnya sekali-sekali ngintip, oh udah bagus, udah normal lagi, tolong cepat dicatat itunya tugasnya, terus dikerjakan. Nah, kapan batas waktu Anda upload? Saya sih nggak harus besok harus ini nggak, atau minggu depan nggak, silakan. Yang penting pokoknya kalau saya itu tidak boleh melebihi UAS. Kasihan nanti koordinatornya mengumpulkan banyak dosen kan, nilainya atau apanya tugasnya. Nanti kalau misalnya terakhir belakangan nyetornya juga belakangan, dikejar waktu untuk segera input nilai ke SIMA. Nanti keteteran. Jadi kalau bisa jangan lama-lama dah. Kan tinggal cari tugas, tulis, kemudian diupload di OASE. Ya. Kalau OASE nggak juga sembuh-sembuh, nggak bagus-bagus juga, Adi silahkan dikumpul di Korti, nanti kirim ke saya, mau ke email mau pakai Google Drive terserah, supaya nggak lama-lama. Kan masih banyak juga tugas yang lain, mata kuliah yang lain, biar Anda nggak terlalu numpuk tugas. Ya, bagaimana? Bisa nangkap? Izin dokter, berarti nanti pengumpulannya di saya dok ya? Kalau UASanya nggak sembuh-sembuh daripada Anda nanti ya kalau atau hilang malah ini udah kumpulin aja. Kalau misalnya baik, bisa sekarang, tapi saya tugasnya tuh detailnya lupa, mesti judulnya iya, apa, dok. alatnya apa. Nanti tolong dilihat ya, karena saya nggak nyatet, saya nulisnya langsung di UAS waktu itu. Jadi lihat saja. Nanti kalau misalnya sekali-sekali atau siapa aja, nggak harus Adi. Ini satu kelas ini kan siapa tahu punya waktu iseng ngintip OASE. Lihat di pemilihan alat diagnostik bagian saya, langsung dah di-share ke teman-temannya. Tugasnya ini, silakan bagi kelompok sendiri. Ya, ada pertanyaan lagi? Dari saya itu aja sih dok. Ya. Oke, kalau sudah berarti saya tutup ya. Sudah jam berapa ini? Belum sejam sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kasihan kalian kemalaman. Udah makan malam belum? Saya nanya doang loh ya. Saya nggak jadiin makan malam. Udah ya, saya tutup ya. Dok. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok.